Baik, selamat pagi untuk peserta didik ya. Bapak ucapkan selamat eh, tahun baru 2021, kemudian selamat Natal juga untuk peserta didik ya yang merayakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membuka pembelajaran kita kembali, khususnya di anak kelas 12 BDP gitu ya, karena materi kita banyak belum diselesaikan gitu ya. Ada beberapa materi yang harus kita kejar pada pertemuan kali ini, yaitu pertama bagaimana cara pembuatan untuk iklan online-nya seperti apa gitu ya. Karena untuk materi untuk bisnis online gitu ya, karena udah saya uh, kerjakan, nanti peserta didik bisa melihatnya kembali cara pembuatan iklan online seperti apa gitu ya. Baik, yang pertama kita akan melihat itu bagaimana pengertian untuk iklan online seperti apa gitu ya. Nah, iklan online atau advertising adalah info atau pesan disampaikan kepada masyarakat umum gitu ya dengan tujuan mengenalkan atau mengajak, membujuk gitu ya, agar masyarakat umum itu ikut follow atau mengikuti yang kita pasang atau posting gitu ya di jaring internet ataupun di media sosial yang kita punya gitu ya. Kemudian iklan online juga upaya pemasaran online dengan menampilkan sebuah situs web pada hasil pencarian search engine dengan cara prabayar. Ada juga seperti itu gitu ya. Kemudian iklan online juga bisa digambarkan kegiatan memasang iklan yang menawarkan produk gitu ya, jasa di dunia maya. Kemudian dengan tujuan iklan lain adalah untuk meraih keuntungan penjual gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada jenis-jenis iklan online-nya. Di sini yang pertama itu kamu bisa lihat ada direct advertising, itu di mana pemasangan iklan itu pemilik media berhubungan langsung menandatangani kontrak yang menampilkan iklan online yang akan kita buat gitu ya. Nah, ini ada beberapa contohnya advertisingnya seperti ini. Nah, ini ada alamatnya, gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, kita bagaimana cara membuat seperti ini nantinya bisa bergerak dan seperti apa gitu dalam konteks pembuatan iklan seperti apa gitu ya. Nah, nanti di sini nanti pertadi bisa belajar bagaimana cara pembuatannya, view-nya seperti apa gitu ya, pembuatannya dan menggunakan fasilitas jasa apa aja gitu ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah sub-service advertising. Itu bagaimana kamu peningkatan iklannya gitu ya. Baru di mana materi iklan ini menempatkan nanti iklan serta teks bergerak seperti apa gitu ya. Kemudian kamu akan kerjakan pemasangan seperti apa gitu ya, melalui metode dan proses akan kamu lakukan gitu ya. Kemudian ada beberapa kelebihan kekurangannya kamu bisa lihat di sini. Ini ada beberapa contohnya websitenya. Biasanya ini contoh kalau produk ada penawaran produk terbaru gitu biasanya. Nanti peserta bisa melihat bagaimana cara pembuatannya, kemudian cara login seperti apa. Yang penting kamu bisa menggunakan setbed yang udah pernah kita pelajari di anak kelas 11, berarti kamu bisa gitu ya. Nah, kemudian ad network itu artinya ada beberapa iklan yang sifatnya menghubungkan media gitu ya. Artinya ada beberapa situs atau iklan yang bisa kamu pelajari dengan cara bersamaan mengerjakannya gitu ya. Ada beberapa iklan atau situs jaringan yang bisa merupakan menitik beratkan atau targetnya seperti apa, audiensnya seperti apa gitu ya. Sepertinya kamu pembuatan weblog seperti apa gitu ya. Ini beberapa contoh gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ada contextual advertising gitu ya, di mana iklan ditargetkan untuk pada kontennya. Iklan ditampilkan secara random atau acak gitu ya. Tetapi dipilih oleh sistem secara otomatis. Nanti ketika kamu postingnya, nanti uh, iklan yang kamu punya akan dirandom kembali pemilik Google seperti apa gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Biasanya kalau kamu buat blog itu juga sama gitu ya. Ada Twitter advertising di mana iklan berfungsi sebagai tweet pemasangan iklan, yaitu iklan berbasis keyword pendek gitu. Artinya kamu klik contohnya di YouTube iklan apa gitu, berarti kamu bisa membuatnya seperti itu. Kelebihannya bisa tadi dilihat, kekurangan juga ada gitu ya. Ini contohnya tampilannya. Nah, seperti ini gitu ya. Ini beberapa contoh tweetnya seperti ini gitu ya. Bisa kalau kamu punya postingan video atau apa, nah seperti itulah dia. Itu contohnya. Ya. Ada in-text advertising di mana sistem advertising teksnya secara otomatis menghubung kata-kata atau kalimat di dalam suatu website dengan konten iklan yang berhubung ya dengan misalnya dari Facebook ke WA dan segala macam gitu ya. Nah, ini contohnya
Misalnya kita mau klik di Google, ada begini tampilan di Google-nya gitu ya. Ada beberapa contoh tampilan seperti ini di sini. Ketika kamu klik, ini akan terbuka nantinya. Nah, berikutnya ya, ada Ad Network Optimization, itu dimana nanti mengevaluasi iklan yang udah prabayar, yang udah banyak masuk segala macam gitu di situs web mereka, serta ukuran iklan dan segala macamnya, karakter visualnya seperti apa nantinya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, ketika kamu buka website atau gambar, ada produk yang menarik, nah itu tampilan contoh seperti itu. Ya, produk PopMe atau dan segala macam gitu ya. Ketika kamu buka YouTube dan segala macam itu ada iklan biasanya. Nah, itu yang kita mau lihat seperti apa gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ya. Nah, peserta didik akan mengenal namanya Rep Ad Agencies gitu ya. Rep Ad Agencies ini biasanya agen iklan gitu ya, mewakili blog-blog serta situs web tertentu. Mediasinya untuk penjualan mereka, untuk membayar beberapa dilakukan brand-brand yang udah besar gitu ya. Nah, ini contohnya member biasanya kita gitu ya. Ini tampilannya seperti itu. Kemudian ada social network advertising-nya seperti apa. Ya, nanti peserta didik bisa melihat seperti ini karena tidak saya jelaskan secara detail, karena kalau untuk media pembelajaran online ini berarti peserta didik harus melihat cuma pengertiannya, oh ternyata ini pengertian ini. Nanti cara pembuatannya kita sama-sama gitu ya. Nanti peserta didik akan saya share-kan materi ini gitu ya, melalui blognya juga ada gitu ya. Kemudian ada video advertising, artinya ketika kamu punya video seperti unggahan video kamu gitu biasanya untuk peserta didik gitu ya. Nah, biasanya peserta didik suka posting video ke WA, ke YouTube. Nah, itu termasuk di situ gitu ya. Itu contoh simpelnya aja. Ini saya agak percepat aja. Kemudian ini ada RSS advertising, di mana iklan ini biasanya ditampilkan dalam RS Speed, itu disesuaikan dengan konten gitu ya. Kemudian RS Speed-nya juga tersebut atau secara manual ditarikkan pada kebutuhan promosi tertentu aja biasanya. Ini kalau pakai ini termasuk jarang gitu ya, karena kita menggunakan jasanya udah prabayar semua. Jadi kamu bisa langsung jadi menggunakan gitu ya. Itu contohnya aja. Kemudian ada sponsorship, artinya di sini adalah bentuk bantuan dana. Ada beberapa, kalau kamu melihat ada dana beasiswa dan segala macam. Ketika kamu buka, klik, mungkin ada situs atau sekolah-sekolah yang bisa menyediakan seperti itu gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh yang kita bisa pahami untuk pembuatan di contoh iklannya, kemudian cara postingan seperti apa gitu ya. Nah, nanti peserta didik akan diarahkan bagaimana cara pembuatan untuk lebih lanjutnya, pembuatan iklan online-nya seperti apa gitu ya. Mungkin cukup untuk peserta didik, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini, kurang lebihnya minta maaf. Nanti peserta didik wajib mengisi absensi yang sudah saya share-kan di e-learning khususnya SMK Abdul Sintang gitu ya. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga Tuhan Yesus memberkati.